Oke guys, balik lagi di Berak Bola, masih di segmen Sok Ngerti Bola. Dan masih barengan sama gue Fahri Mahar dan gue Geral. Dan sekarang kita mau ngapain, Gi? Ya, kita akan membahas yang baru-baru ini lagi heboh nih. Ya, tim-tim yang lolos dan lolos yang Piala lolos Dunia. Ya. Nah, yang pertama kita mau bahas Italia dulu nih, yang nggak lolos. Nggak lolos ke Piala Dunia ya. 2 kali berturut-turut, bayangin aja tuh 2 kali. Berturut-turut ya. Nah, Kalahnya tapi, lawannya juga Makedonia Utara. Makedonia Utara. Indonesia aja bisa menang 4-1 loh tim juniornya. Nah, masa iya sih, kalau misalnya mau belajar cara ngalahin North Makedonia, tanya aja ke timnas Indonesia. Asik banget dah ya. Udahlah kalau gitu sebelum kita mulai lebih lanjutnya, kita bacain background ceritanya dulu nih. Kira-kira seperti apa tuh dia? Ini dia nih. Italia menambah daftar panjang negara yang gagal melaju ke putaran final Piala Dunia. Meski berstatus sebagai juara Eropa yang kemarin baru digelar ya. Betul. Nah, skuad asuhan Mancini ini kalah 0-1 dari Makedonia Utara di injury time. Berkat gol matawarang dari Alexander Trajkovski. Nah, kekalahan ini membuat Italia gagal ke Piala Dunia 2 kali beruntun. 2018 udah nggak lolos, 2022 juga nggak lolos. Padahal kan apalagi dia sebagai juara Eropa gitu loh, di tahun 2000 Jadi, tahun lalu ya. Ya, sebenarnya harapannya tuh tinggi banget dia sebagai unggulan ya di situ. Unggulan. Tapi ya sebenarnya kalau kita lihat 4 Piala Dunia terakhir juga Italia setelah dia juara dia 2 kali 2006 ya. Nah, setelah itu dia 2 kali nggak lolos grup. Iya. Bayangin aja. Kenapa ya? Ada apa dengan timnas Italia di perhelatan Piala Dunia? Ya kayaknya Italia tuh sial di Piala Dunia. Nah tapi tim yang habis juara terus nggak lolos Piala Dunia sebenarnya bukan cuma Italia doang, ada 4 kan ya. Ada Cekoslovakia ya di tahun 78, terus di tahun 1994 Denmark juga habis juara Eropa 92 terus dia nggak lolos juga Piala Dunia. Terus Yunani juga di tahun 2006 kan. Ya, dia juara Eropa. Juara Eropa kan ngelain Portugal waktu itu. Dan sekarang nih Italia. Tapi kalau Italia ini kayaknya terakhir kali dia lolos Piala Dunia aja ya, dia di grup nggak menang sama sekali. Bahkan pas zamannya ini ya, Buffon ya. Ya, itu bahkan lawan New Zealand yang waktu itu adalah negara yang pertama kali masuk Piala Dunia dan negara yang kecil gitu ya, nggak ada orang. Dia nggak bisa ngegolin. Iya, seri 0-0. Ya kita lihat aja. Padahal nih di grupnya dia aja di grup C ya kualifikasi Piala Dunia. Paling ini sama Swiss. Terus Irlandia Utara. Iya, sama Irlandia Utara. Sama Lituania. Iya. Padahal bukan grup neraka ya. Iya, ini neraka banget bagi bagi Italia ternyata jadi neraka banget. Tapi sayang banget ya, dia membuang-buang poin lawan Bulgaria seri, lawan Irlandia Utara seri, terus lawan Swiss juga. Terakhir dia melawan Lituania doang yang menang 1 di putaran keduanya ya. Iya, dan Jorginho juga menyesali penaltinya lawan Swiss juga nggak gol kan. Dia, padahal ada tuh gue juga sempat waktu itu nonton juga tuh gue terus komentatornya bilang, wah ini kan tendangannya tinggi kan ya. Dia bilang, wah itu tendangan bolanya menuju ke Qatar. Ternyata nggak menuju ke Qatar, menuju ke Roma. pulang ternyata Italia. Ternyata pulang bolanya ke Italia. Wah itu tendangan menuju ke Qatar. Tuh, set ngeri banget. Iya, tapi sampai mantan pemain Italia timnasnya pada komentar kan, ada yang bilang katanya tim Italia sekarang emang kayak kurang bagus. Iya. Karena pada saat Piala Eropa kemarin pun katanya dia menangnya itu juaranya kayak kebetulan aja. Menurut gue ya, si Roberto Mancini pakem banget sama formasi 4-3-3. Iya. Nggak ada plan B-nya menurut gue. Nggak ada plan B-nya, misalnya kayak misalnya lawannya udah baca gitu, lawannya pakai trik ini, dia tetap memakai dengan trik itu. Iya, tapi Mancini ini kayaknya menurut gue ya, ini salah satu pelatih Italia yang meninggalkan sistem dulu kan pertahanan Grendel. Iya, dia betul, menyerang, sukanya nyerang. Iya betul. Jadi sebenarnya orang tuh lebih suka kayak Italia atraktif sih. Betul. Tapi ya balik lagi kemarin lawan Makedonia Utara aja emang sih atraktif dia. Udah keliling sono sini sini, tapi kan pertahanannya emang kuat banget. Makedonia juga Makedonia Utara juga hanya mengandalkan serangan balik, sabar. Tendangannya sampai 32 ya. 32 iya, itu Italia. Yang semuanya shotsnya 32. Shootnya banding sama Makedonia Utara 4. 4 doang. Iya. Kan? Gila ya.
pusing dah tuh. Iya. Ball possession-nya aja sampai 70 ya. Iya, kalau nggak salah. 70. 70 kan. Gila menang segalanya loh. Irlandia Utara hanya Irlandia Utara kan. Makedonia Utara aja hanya mengandalkan serangan balik doang. Iya, serangan balik. Iya, menit 92 ya. Iya, Ciel ini udah main itu padahal. Sama kalau gue liat Berardi sih. Iya. Berardi itu sebenarnya pengganti Chiesa kan. Chiesa kan lagi cedera. Chiesa cedera. Sebenarnya dia yang emang yang diunggulkan untuk mencetak banyak Gol ya. Memang sih dia shootnya banyak 8. Iya, dia 8 paling banyak. Iya, di squad Italia, tapi nggak ada satupun yang gol. Iya. Sebenarnya di Liga Italia pun si Berardi ini sangat bagus ya. Dia punya bener. salah satu pemain di 5 liga top Eropa yang punya 2 digit assist dan gol. Iya, bener. Ya. Tapi kayaknya pas di tim di- Italia itu semua agak menurun ya, kayak Andrea Belotti itu bagus banget kalau di Liga Italia. Immobile, lihat. Ciro Immobile bagus Top score. banget. Iya. Top skor Liga Makanya. Italia juga. Tapi balik lagi sini sama kalau gua lihat sih yang menurun Donnarumma sih. Iya. Setelah dia pergi ke PSG Sudah kan. PSG. Jam bermain kurang. Bahkan ya yang lucunya lagi, fans AC Milan Italia nggak lolos malah seneng karena Donnarumma nggak lolos. Ada sih Donnarumma main ya. Iya. Gawat sih. Iya emang ya udahlah, bukan rezekinya Italia musim tahun ini. Nggak Iya. tahu lah kita di tahun Tahun, 2026 ya. 2026. 26 ya, Iya, benar. 2026. Di mana kayak? Nah, belum tahu deh. Gue juga belum mengikuti 2026 nanti di mana. Aduh, ini menurut lo Mancini mesti dipecat gak nih? Ge? Ya, sebenarnya sih mainnya Harus agak bagus. siapa Sebenarnya yang harus disalahkan menurut lo kira-kira nih? ya sebenarnya salah pelatih sih sebenarnya kalau semuanya. Kan pelatih yang taktiknya dari pelatih kayak sebenarnya kayak Balotelli tiba-tiba dicoret kan. Oh iya Balotelli. Padahal Balotelli. dia sebelumnya kan Sebelumnya dicoba main ya. main. Nah, kan orang udah pada berharap kan sama Balotelli. Ternyata dicoret. Terus begitu gagal, Iya. Mancini disalahin karena mencoret Balotelli. Bahkan neneknya apa ibunya Mancini Oh iya, dia menyalahkan, menyalahkan Mancini. Balotelli ya. Kenapa Iya. sih dia? Kenapa dicoret? Oh iya, katanya pemain yang terakhir golin di Piala Dunia itu si Balotelli ya. Balotelli. Betul tuh orang ya. Iya, Padahal bad boy ya. bad boy. Tapi skillnya sih emang bagus, cuma ya kelakuannya, Ya, attitude-nya ya. attitude-nya. Iya sih. Tapi emang dari Liga Italia sendiri kalau kita lihat di ajang Liga Champions juga ya. Iya. Tim-tim Tim Italia Italia tidak ada yang tersisa. tidak tersisa ya. Kalau kata Coach Justin, Apa sekarang kelihatan perbedaan kualitas liganya nih. Sama timnasnya Sama juga. iya, jadi katanya kualitas liga memperlihatkan ke timnasnya. Hmm. Jerman, Inggris sekarang lagi bagus kan. Iya. Spanyol. Nah, Liga Italia kan beginilah kualitasnya kalau katanya si coach ya. Iya, Kalau kita kan sok tahu aja. Nah tapi Italia nggak lolos, ada juga Ada tim yang juga. sudah lama nggak lolos Iya. akhirnya lolos juga. Lolos, Yaitu Kanada ya, tim Iya. ke-20 nih yang akhirnya lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar nih ya. Ya, dan hebatnya lagi nih Kanada nih ya. Hmm. Dia peringkat 1 ngalahin Meksiko, Iya. Amerika. Dia cuma Bayangin kalah aja. dari Costa Rica doang Ya sekali. itu, dia tidak pernah kalah terus tiba-tiba lawan Costa Rica kalah. Costa Rica Itu. kalah nomor 1 kayak dah. Oke, tapi sebelum kita lebih lebar lagi membahas tentang Kanada yang lolos ke babak selanjutnya ini, gue pengen bacain dulu nih background story-nya kira-kira gimana sih. Si Kanada bisa lolos sampai ke Qatar ya. Oke, nih bacain ya. Oke, nah Kanada memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar dan akan tampil di putaran final untuk pertama kalinya dalam 36 tahun. Nah, tim arahan John Hartman itu mengalahkan Jamaika dengan skor telak 4-0 di pertandingan kualifikasi terakhir Senin 28 Maret kemarin nih. Kanada berada di puncak grup kualifikasi CONCACAF dengan mengamankan tempat mereka di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1986. Nah, Kanada tampil kuat sepanjang babak ketiga kualifikasi CONCACAF. Amerika Serikat dan Meksiko juga lolos nih ya. Tapi tim asuhan Hartman itu berhasil merebut 4 poin dari mereka masing-masing. Nah, Kanada tidak terkalahkan di grup ini sampai mereka menderita kekalahan mengejutkan di Costa Rica pada pekan lalu. Berarti ya minggu lalu ya? Iya. Pekan lalu berapa sih? Gue nggak tahu deh. Nah, aku juga nggak tahu tuh berapa skornya. Iya. Tapi sih emang regenerasinya Kanada ya. Iya. Kalau kita lihat sekarang banyak pemain muda juga. Iya, sekarang bagus banget sih Kanada. Alphonso Davies ya. Alphonso Davies, Sama Jonathan David. Ah, Jonathan yang David Lille itu ya. Lille sampai juara Liga Prancis. juara Prancis. Iya, ngalahin Sama satu PSG. lagi
ada duetnya juga tuh pemain dari di Turki, cuma gue lupa siapa ya namanya tuh. Nah sama pelatihnya juga katanya emang sih dia seorang motivator. Kalau misalnya kita main Football Manager tuh ada tuh, kita maunya modelnya apa, skill apa, pelatihnya apa ya, gayanya apa nih, motivator. Terus gayanya menyerang, defensif, atau gayanya skill gitu kan. Bagus sih. Iya, gue itu juga sih. Terus, tapi menurut lo gimana kira-kira apa sih yang buat Kanada kayaknya gampang banget nih tahun ini? Kayaknya sebenarnya Kanada tuh karena ada penurunan juga sih di kualitas Amerika Serikat ini. Iya benar. Kayaknya ya? Kayaknya dulu tuh pemain Amerika Serikat tuh banyak banget yang terkenal. Sekarang siapa sih? Pulisic paling. Iya makanya. Terus apa lagi ya? Pulisic yang setahu gue. Iya. Lagi sih. Sama Meksiko juga penurunan kan. Jimenez sekarang yang tadinya bagus banget sekarang sejak dia cedera kepala juga kayaknya berkurang ya. Lozano. Iya. Karena masih Ochoa nggak sih Meksiko tuh? Nah, gak tahu deh. Atraktif banget. Ochoa. Iya sama gue juga ada beberapa catatan juga nih, asik catatan ya. Malah gue ya ini sih dari media-media juga nih gue kutip ya. Cuma mana ya? Nih ya. Bener tadi kata lo nih. Nah ada duet juga nih, duet pemain depannya kan tadi lo bilang tuh. Siapa sih? Jonathan David. Jonathan David sama Kyle Larin nih. Yang jadi top skor sementara kualifikasi Piala Dunia ini nih, zona CONCACAF. Dia 12 gol dan si David itu 9 gol. 9 gol Jonathan David. Nah, Jonathan David 9 gol. Nah, iya terus sama ada pemain lagi nih dari Eropa juga nih, si Stephen Eustaquio dari Porto nih, sama Liam Miller dari Basel. Nah, kalau nggak salah cuma 5 pemain dia kayaknya dari Eropa. Ya? Iya, cuma 5 pemain. Iya benar 5 ini 1 2 3 4. Iya, Davis 1. Iya 5 pemain doang. Sementara yang lain itu bermain di liga lokal semua. Liga lokal sama liga-liga MLS. Iya, MLS. Iya. Itu sama ini sih. Dia di tiap posisi itu ada pemain-pemain senior. Iya. Kipernya senior 36 tahun kipernya. Iya. Terus ada di backnya juga ada. Ya pokoknya setiap posisi itu ada pemain. Ada yang bimbing lah ya, anak-anak muda ya. Iya. Itu sih yang membuat kayaknya si Kanada untuk di Qatar ini emang ngeluarin semua ininya. Dari pelatihnya juga baru tuh dari Inggris kan. Baru, Padahal pelatihnya dulu sebelumnya kan dia ngelatih tim perempuannya Kanada tuh, timnas 4 tahun. Ya itu juga tim perempuannya juga jago juga tuh. Iya, pacarnya Jonathan Davis, pacarnya Alphonso Davis. Iya. Timnas perempuannya itu. Perempuannya. Dia dulu ngerebut medali emas juga. Iya, medali emas. Olimpiade ya? Olimpiade juga sempat sama. Pokoknya banyak lah medali-medali yang tim nasional wanitanya juga lumayan bagus soalnya. Kanada terus akhirnya dia ke timnas putranya bisa berhasil ya bawa lolos Piala Dunia. Gitu. Mau ngomongin apa lagi nih kita udah gitu dong gitu ya. Sebenarnya sih Bali United juara. Nah, gimana menurut lo Bali? Udah baca belum sih? Kalau gue sih katanya udah kebaca gitu dari seri. Iya. Seri pertama kan ya di Banten Jakarta ya. Iya. Masih terus seri ketiga seri 2 ya, 2-3 ya? 2-3 Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, selanjutnya sampai kelar. Yang mestinya di Jawa Timur tiba-tiba ke Bali. Jadi tuan rumah dia. Nah, dari situ sih kalau gue jeleknya gue tuh ya udahlah, udah baca lah. Tapi kata si Christian Gonzalez, tim yang bermain dengan disiplin dan konsisten itu bakal juara gitu. Tapi ya kita lihat sih emang Bali United emang konsisten juga sih. Dia. Terus Teko juga nih bikin rekor juga kan. Oh iya, pelatih. Langsung 3 musim berturut-turut juara. Persija, Bali United langsung 2 back to back. Back to back. Ya adalah kita gitu satu sekali lagi main ya? Masih ada. Masih ada sekali lagi. Masih ada nih Persija lawan siapa yang calon degradasi nih? Oh si Atta Persipura ya? Bukan, satu lagi. Barito Putra. Nah, pokoknya nanti kalau kalah bisa degradasi. Kasihan juga sih sebenarnya. Tapi sih iya sih sekarang yang lagi seru bukan yang juara, iya, yang degradasi. Persipura sedih sih gua kalau di bawah-bawah ya. Iya. Barito aja lah udah. Kalau PSM kan kemarin juga PSM sempat tuh sempet. Akhirnya dia kemarin menang kan 4-0 kan lawan apa ya gue lupa. Terus akhirnya sekarang nih Persipura sama Barito, satu lagi ini apa ya gue lupa. Pokoknya antara dua itulah pokoknya Persipura sama Barito Putra nih yang masih berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Iya. Kita lihat aja nih. Kita lihat aja siapa yang berhasil keluar dari zona degradasi ini. Ya semoga jangan Persipura lah, dari timur nggak ada lagi. Iya. Siapa lagi dari timur?
terakhir nih ya. Udah aja Persipura doang dari timur, Sulawesi, Makassar paling udah. Iya, Makassar. Mana lagi? Timur udah habis dulu ada Perseru-Serui. Terus Persipura kan. Persipura, Itu iya. musim lalu kayaknya. Serui itu waktu Lama ya? zaman Persija juara masih ada Serui. Masih ada ya? Iya. Katanya yang main sono angker kan. Iya. Selalu kalah. Oh iya masih ada Asian, inget banget tuh gua ada Iya. Asian di Persib tuh. Main di sono gile. Main kelas dunia main di Papua. Aduh, ya udahlah kita tepis nama dulu lah buat Kanada sama Bali United ya. Ya, yang Bali sudah United. juara. Yang juara. Tapi gile, udah kebaca banget sih. Tapi menurut lu gimana sih, Ki? Ya. Lu sebagai dulu pernah bekerja di PSSI ini, gaya gelagat-gelagatnya. Ya nggak tahu ya. Kalau sekarang kan nggak tahu buat bagaimana di dalam bagaimana kompetisinya. Ya semoga aja semakin bagus sih harusnya ya. Masa menurun terus? Wasit gimana wasit? Aman? Aduh kalau wasit nggak komentar. Takut lu ya? Aduh, ya udahlah ya kalau gitu ya. Udahlah kalau gitu ya. Oke. Udah ya, udah lama juga nih, gile udah 17 menit. gitu ya, ngobrol-ngobrol nggak jelas gini. Ya semoga ada yang nonton ya podcast kita ini. Yaudah jangan sampai jumpa minggu depan ya. Lu minggu depan ada nggak? Ada minggu Aman depan. ya? Aman. Ya udah kalau gitu gue Fahri pamit dan Gue Geral. sampai jumpa minggu depan. Bye.